Assalamualaikum di channel Onimeret. Di channel ini kita akan membawakan alur cerita manhwa baru. Untuk sinopsisnya kalian bisa pause videonya. Awal cerita terlihat siluet seseorang yang ternyata sedang membaca sebuah buku. Tidak lama kemudian terdapat sosok bayangan yang menghampirinya. Pria itu pun bertanya kepada bayangan tersebut, ada keperluan apa kakak iparnya datang kemari? Perkenalkan, pria ini adalah MC di manhwa ini yang bernama Myung-moon. Dia adalah tuan muda ketujuh dari kultus Heavenly Demon. Setelah Moon bertanya kepada bayangan tersebut memberitahu Moon bahwa dia datang kemari diutus oleh pemimpin kultus untuk memberinya sebuah hadiah. Moon pun bertanya, "Hah? Sebuah hadiah? Hadiah apa yang kau bawa?" Bayangan tersebut menghampiri Moon yang ternyata bayangan itu adalah kakak iparnya yang seorang kapten dari pasukan khusus dari kultus demonik yang bernama pasukan Heisin. Setelah kakak iparnya menghampiri Moon, kakak iparnya menaruh sebuah guci di mejanya. Setelah menaruh guci itu di meja Moon, kakak iparnya memberitahunya bahwa ini adalah sebuah alkohol dari seorang master di Fuzu. Fuzu adalah sebuah daerah. Setelah mendengar dari kakak iparnya, Moon mencium aroma dari guci itu dan bergumam, ini bukan alkohol, melainkan racun. Moon bergumam dalam hatinya, sudah kuduga mereka datang kemari untuk itu. Yang Moon maksud adalah berencana untuk membunuhnya dengan alasan membawakan sebuah hadiah. Moon berkata pada kakak iparnya, ini bukan alkohol, melainkan racun. Apakah kalian diperintahkan oleh pemimpin kultus untuk membunuhku? Kakak iparnya pun menjawab, ya, minumlah racun ini dan kau mati tanpa rasa sakit. Setelah mendengar itu, Moon mengepalkan tangannya dan bergumam, sudah kuduga kejadian ini akan terjadi. Kemudian Moon menutup bukunya dan berkata, berapa banyak prajurit yang kau bawa? Kakak ipar Moon menjawab, aku membawa 32 prajurit dari pasukan Heisin. Sebenarnya aku bisa saja membunuhmu dengan seorang diri, tapi ini untuk berjaga-jaga. Aku membawa beberapa prajurit. Pendekar pedang demonik yang hebat sepertiku harus membunuh sarjana sepertimu. Menyedihkan sekali. Mendengar perkataan itu, Moon menaruh bukunya dan berkata kepada kakak iparnya, kakak ipar, kau membuat kesalahan. Kau terlalu meremehkanku. Mendengar perkataan Moon, kakak iparnya menjawab dan bertanya-tanya, kesalahan apa yang kau maksud? Seketika kakak ipar Moon terkejut dan merasakan hawa membunuh. Dan meja itu seketika terbelah menjadi dua. Serta kakak iparnya pun terkejut. Lantas Moon pun berdiri dan beranjak dari tempat duduknya. Terlihat guci yang berisi racun itu pun tumpah seketika. Mereka saling mengangkat pedang mereka dan ingin melancarkan serangan masing-masing. Dan celes, terjadilah sebuah ledakan yang sangat besar di sana. Sontak para prajurit yang menunggu kaptennya pun terkejut mendengar sebuah ledakan. Beberapa menit kemudian, salah satu dari prajurit bertanya kepada temannya, pertarungan mereka ini sudah cukup memakan waktu yang lama. Apakah kapten merasa kerepotan bertarung melawan seorang sarjana? Temannya pun menjawab, bagaimanapun juga dia adalah tuan muda ketujuh, salah satu keturunan dari pemimpin kultus terdahulu. Bagaimanapun juga kita tidak boleh meremehkannya. Temannya pun menanggapi, ya, aku tidak terlalu berharap banyak padanya. Temannya pun melanjutkan, mungkin dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk berusaha bertahan menghadapi kapten. Mendengar obrolan anak buahnya, wakil kapten berteriak untuk mengingatkan anak buahnya, kalian semua jangan terlalu banyak bicara. Segeralah bersiap, jika target kita kabur, aku akan membunuh kalian semua. Sontak mendengar perkataan wakil kapten, para prajurit pun terkejut dan serentak mereka menjawab, siap, kami mengerti. Setelah memperingati anak buahnya, wakil kapten pun bergumam, aku tidak bisa membayangkan jika kapten, seorang pendekar pedang yang diakui oleh pemimpin kultus harus kalah oleh seorang kutu buku.
Setelah wakil kapten bergumam, terlihat ada seseorang yang keluar dari sebuah rumah. Salah satu dari prajurit pun berteriak, "Lihat, wakil kapten sudah keluar." Wakil kapten pun terkejut melihat seseorang yang melangkah dari kegelapan. Aura ini bukan aura dari kapten. Melihat itu, wakil kapten pun bergumam, ini tidak mungkin, kapten kalah darinya. Setelah wakil kapten bergumam, dia berteriak kepada anak buahnya, "Angkat pedang kalian, yang datang itu bukanlah kapten." Sontak para prajurit pun terkejut mendengar perkataan wakil kaptennya. Terlihatlah sosok bayangan hitam yang keluar dari rumah, yang ternyata dia adalah Muon. Muon pun berteriak kepada para prajurit itu, "Jika kalian tak ingin mati, maka pergilah dari sini sekarang." Namun tak ada salah satu dari prajurit itu mendengarkan perkataan Muon. Muon pun berkata, "Cih, merepotkan sekali." Sambil mengangkat pedangnya, Muon pun melanjutkan, "Jika kalian ingin mati, datanglah padaku sekarang." Terlihatlah pedang Muon yang masih berlumuran darah akibat pertempuran sebelumnya yang melawan kakak iparnya. Dan Muon pun berlari mengarah pada para prajurit itu sambil mengayunkan pedangnya ke arah para prajurit. Sontak wakil kapten pun terkejut melihat salah satu kepala anak buahnya yang melayang. Terlihat Muon yang begitu mudahnya menghempaskan kepala mereka satu demi satu. Melihat kejadian itu, wakil kapten pun terkejut dan bergumam, ini tidak mungkin, dia begitu kuat. Dan cahaya merah itu, bukankah itu adalah Ki Pedang? Apakah selama ini dia bersembunyi di desa terpencil untuk melatih ilmu berpedang? Sambil mengangkat pedangnya, wakil kapten terus bergumam, "Jika seperti ini terus dibiarkan, kami semua akan terbunuh. Bahkan melarikan diri pun sudah tidak mungkin." Sontak wakil kapten pun terkejut saat ingin melakukan serangan. Terlihat banyak sekali pedang yang mengelilinginya dan berkata, "Ini adalah jurus Phantom Blade. Apakah ini salah satu alasan pemimpin kultus memerintahkan kami untuk membunuhnya?" Wakil kapten pun terkejut adanya sebuah serangan dari belakangnya. Namun itu adalah tipuan yang Muon buat. Seketika Muon pun berpindah tempat ke belakangnya dengan cepat dan mengayunkan pedangnya ke lehernya. Seketika kepalanya pun terputus dan jatuh tanpa wakil kapten itu sadari. Di akhir kematiannya, wakil kapten pun berkata, "Jadi ini bukan kebetulan kau membunuh kapten. Sial, misi ini gagal." Setelah mengucapkan itu, wakil kapten pun mati. Kita beralih kepada Muon setelah Muon bertarung melawan prajurit itu dan pergi sambil bergumam. Tak disangka kekuatan Kiku habis setelah menggunakan jurus itu. Sambil memegang perutnya, Muon pun berkata, "Sepertinya aku terkena luka yang cukup banyak, namun ini bukan luka yang fatal. Namun aku harus segera pergi dari sini sebelum prajurit yang lain datang mengejarku." Tapi seketika Muon pun terkejut adanya sebuah serangan yang mengenai dadanya. Terlihat dada Muon berlubang seketika layaknya seperti donat. Sontak Muon pun menoleh ke belakang. Terlihat ada seseorang yang menyerangnya, yang tidak lain tidak bukan adalah kakaknya. Dia adalah pemimpin kultus si penilai demon yang sekarang, bernama Myonggak, tuan muda pertama dari pemimpin kultus yang sebelumnya. Myonggak pun berkata, "Aku mengikuti mereka karena aku sudah menduganya. Mereka tidak akan bisa membunuhmu." Muon pun berkata dalam hatinya, "Sial." Dia menggunakan jurus nomor 13 yang bernama jurus Heavenly Demon Ray. Sambil terbatuk-batuk, Muon pun melanjutkan. Tak disangka Myonggak sendiri yang datang kemari. Muon pun bertanya kepada Myonggak sambil terbatuk-batuk, "Kenapa kau melakukan semua ini padaku? Bukankah aku sudah pernah bilang, aku tidak ingin berurusan dengan perebutan tahta?" Myonggak pun menjawab, "Ya, apa yang kau katakan itu memang benar. Tapi Muon, bukankah kau seharusnya sudah tahu
Di kultus ini, yang kalah akan mati dan yang menang akan hidup. Muon pun berkata, apakah hanya karena alasan sepele seperti ini kau memburuku sampai sini dan membunuhku? Myunggak pun menjawab, ya kedengarannya memang sepele, tapi itulah memang kenyataannya. Jika aku tidak membunuhmu sekarang, mungkin kau akan jadi penghalangku di masa depan. Terlihat Muon yang mengeluarkan cairan merah yang begitu banyak dan berkata, tatanan dan hukum di kultus, aku tidak peduli semua itu. Setelah berkata seperti itu, Muon pun terjatuh di hadapan Myunggak. Myunggak pun berbalik arah dan membelakangi Muon. Sontak Muon pun berteriak, Myunggak, kemana kau akan pergi? Myunggak pun mendengar itu hanya tersenyum dan pergi meninggalkan Muon. Muon pun berkata, kenapa ini semua terjadi padaku? Sial, inikah akhirnya? Muon pun terbaring dan berkata, apakah aku akan mati di sini? Di ujung kematiannya, Muon pun masih saja bergumam, andai saja pada waktu itu aku tidak melarikan diri. Di saat Muon masih saja bergumam, terdengarlah seseorang yang berkata, apa kau menyesalinya? Apa kau ingin bertarung lagi? Mendengar suara itu, Muon pun berkata, andai saja jika itu terjadi, aku akan melakukannya, dan aku akan mengeluarkan seluruh kekuatanku. Mendengar dari jawaban Muon, suara itu pun berkata, bagus. Setelah suara itu berkata dan video pun bersambung. Sebelumnya saya mohon maaf karena ini video pertama saya, karena saya baru pertama kali ngerekam, jadi mohon maaf kalau pembawaan alur ceritanya agak kaku ya. Untuk para senior, mohon saran dan masukannya untuk video ini ya. Karena saya masih pemula, ya kali aja para senior punya saran dan masukan untuk saya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Untuk para teman-teman yang ingin bantu di channel ini, kalian bisa like dan komen serta dan subscribe di channel ini. Terima kasih semuanya atas dukungannya. Assalamualaikum.